Halo semuanya, selamat datang di Fosmaki Podcast, yang merupakan podcast episode ke-9 di Spotify Fosmaki Unila. Dengan saya, Vanidita Rihadatul Aisy sebagai host yang akan memandu jalannya podcast. Nah, pada podcast episode ke-9 ini, kita hadirkan bintang tamu spesial dari mahasiswa Pendidikan Kimia Angkatan 2021, yaitu Kak Elvis Maharani. Topik obrolan kita pada kali ini bertemakan IPK besar itu penting gak sih? Seperti yang telah disebutkan ya. Jadi, buat yang belum tahu IPK itu apa, IPK itu merupakan singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut tentang pentingnya nggak ya kira-kira IPK yang besar itu, kita akan ngobrol santai tapi beredukasi dengan bintang tamu kita. Baik, langsung saja kita sapa bintang tamu kita. Halo Kak Elvis, apa kabar? Halo Kak Fani, Alhamdulillah kabarku baik. Gimana nih Kak kuliahnya? Kita juga bakalan UAS nih. Kira-kira aman gak sejauh ini kuliahnya? Untuk sejauh ini aman lah ya, Alhamdulillah. Tinggal kita perang lagi nih dengan UAS. Hahaha, bener banget nih ya. Tinggal belajar untuk UAS aja lah ya. Tapi tenang Kak, setelah itu kita bisa libur dan rehat nih dari struggle-nya perkuliahan. Bener banget sih Kak, yang penting liburnya itulah ya, hehehe. Oke, karena kita nggak bakal bertele-tele, langsung aja kita ke topiknya nih Kak. Jadi, apa aja sih yang kakak ketahui tentang IPK itu sendiri? Dan kenapa nih? Kira-kira universitas itu membuat IPK? Oke Kak, jadi universitas menggunakan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif sebagai alat ukur. Alat ukur biasanya menghasilkan angka atau tanda lain yang merepresentasikan sebuah kondisi. Angka atau tanda ini kemudian dibaca untuk mengetahui kondisi aktual. Dalam hal indeks prestasi, kondisi yang ingin diketahui adalah perkembangan performa akademik dari mahasiswa. Dengan indeks prestasi, universitas bisa membuat kebijakan yang sesuai kebutuhan mahasiswa. Misalnya, mahasiswa ber-IPK rendah harus mengikuti pendalaman. Adapun mahasiswa dengan IPK tinggi boleh mengikuti kuliah lanjutan. Oh, jadi gitu ya Kak? Kalau gitu, artinya IPK itu penting dong ya? Kalau dibilang penting, ya pasti penting dong ya Kak. Karena IPK bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan masa depan kita. Dengan IPK yang tinggi, bisa memberikan kemudahan, sebagai contoh dalam melamar pekerjaan. Ketika kita memiliki IPK yang tinggi, kita akan lebih mudah lolos dalam tahap pertama, yaitu tahap rekrutmen, di mana terkadang perusahaan memiliki standar IPK tertentu untuk merekrut karyawannya. Namun, bukan berarti yang punya IPK rendah atau menengah pasti gagal loh ya. Namun, mungkin probabilitasnya akan lebih kecil. Oke, jadi menurut kakak IPK itu penting ya? Kalau gitu apakah IPK tinggi ini termasuk faktor kesuksesan seseorang? Oke, jadi menurut aku sih IPK tinggi sebenarnya bukan menjadi satu-satunya faktor yang dapat menjamin kesuksesan seseorang. Karena banyak sekali Kak faktor yang lain. Wah, iya sih Kak, aku setuju. Karena pastinya nggak cuma IPK besar yang menjadi faktor kesuksesan seseorang. Kira-kira kakak tahu nggak faktor lain yang mendukung kesuksesan seseorang itu apa aja? Jadi, selain IPK tinggi, kita juga harus memiliki sifat-sifat dan kemampuan seperti networking, hard skill, dan soft skill. Wah, seru nih Kak kalau dibahas satu-satu. Menurut kakak, networking itu apa sih? Oke, jadi networking itu merupakan salah satu kunci dalam memulai karir yang baik, Kak. Dan menurut yang aku baca, jika kita aktif di kampus dan kenal dengan orang-orang hebat, kita bisa belajar banyak dari mereka. Tidak hanya itu, ketika masuk ke dunia pekerjaan nantinya, kita bahkan dapat meminta surat rekomendasi dari mereka. Dengan surat rekomendasi dari orang yang kredibel dan memiliki banyak pengalaman, lamaran pekerjaan kita akan lebih menonjol dibandingkan pelamar yang lain. Oh, seperti itu ya Kak, networking itu. Setuju sih, ya kita harus banyak punya relasi. Oke, selanjutnya hard skill nih Kak. Kira-kira hard skill itu apa sih? Oke, selanjutnya hard skill ya Kak. Terkadang ada orang yang memiliki nilai IPK tinggi namun tidak memiliki hard skill sama sekali. Bahkan dari bidang studi yang menjadi latar belakang mereka. Maka dari itu, perlu ditanamkan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempraktikkan ilmu dan skill yang kita punya, bukan seberapa besar nilai yang kita peroleh.
kita bisa terus belajar dan mengasah rangkaian hard skill yang dimiliki, atau menambah skill baru seperti programming dan lain-lain yang sekiranya dibutuhkan di bidang pekerjaan tersebut. Nah, bener ya, teman-teman yang lagi dengerin juga bisa tuh diasah dari sekarang hard skill yang sekiranya dibutuhkan untuk pekerjaannya nanti. Nah, lanjut nih Kak, untuk yang terakhir yaitu soft skill. Soft skill menurut Kakak tuh apa sih? Oke, lanjut ya. Soft skill juga bisa menjadi bekal kita dalam dunia pekerjaan. Selain hard skill, networking, dan nilai IPK yang sesuai standar. Beberapa hal yang dapat membuat kita menonjol di antara kandidat lainnya antara lain adalah cara berpikir kritis, kepercayaan diri, ambisi, time management, mudah bersosialisasi, kerjasama dalam tim, dan masih banyak lagi. Meskipun bukan satu-satunya hal yang dipertimbangkan ketika memulai karir, nilai IPK setidaknya tetap harus menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dan serius semasa studi. Di sisi lain, kita juga bisa menyempurnakan skill yang diperlukan sebagai bekal di dunia pekerjaan. Nah, jadi itu Kak penjelasan dari aku. Wah, terima kasih nih Kak atas obrolan santai dan beredukasinya. Iya Kak, terima kasih kembali ya. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalani perkuliahan dan mendapatkan IPK yang benar-benar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Iya, betul banget Kak. Sekali lagi terima kasih ya Kak Elvis sudah bersedia sharing-sharing seputar IPK besar tuh penting gak sih? Dan tak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung acara podcast. Dan buat Kak Elvis, terima kasih sudah mau menjadi bintang tamu kita pada episode ke-9 ini. Semoga segala pengetahuan yang telah disampaikan dapat memberikan hal positif kepada kita semua yang mendengarkan Vospot episode ke-9 ini. Dan jangan lupa follow akun Spotify dan subscribe akun YouTube kami agar tidak ketinggalan podcast-podcast selanjutnya yang lebih menarik lagi, oke? Saya Vanidita Rihadatul Aisi pamit sampai jumpa di Vospot, Vosmaki Podcast.